Alasanmu apa? Nanti kita akan RDP lagi. Kan seperti itu ya. Kapan RDP? Ya insya Allah secepatnya. Karena terakhir itu kan sampai dengan akhir berakhirnya kontrak, ternyata itu gagal. Berarti kan tidak bisa nih. Kan gitu ya. Kali bisa dievaluasi kalau dalam sekarang bisa kita coba gimana, apa solusinya? Apakah ditender ulang supaya program ini jalan atau bagaimana? Nah kalau ini diberi kesempatan di Agustus atau apa gimana? Dan itu sudah disahkan anggarannya bahwa di Desember tanggal berapa itu sudah 100%. Sama tahun ini ya. Nah, kalau dia ini aja di bulan Januari kita bisa menganggap ini gagal, dilanjut, habis waktunya gagal, berarti program SBOD-nya gimana? Nah kalau ini kan masih bisa dievaluasi, siapa tahu masih ada waktu, maka dilaksanakan tender ulang atau bagaimana prosedurnya. Kalau kami dari segi di DPRD, udah silakan aja kalau dia mau menuntut dari segi apapun silakan. Yang nyata PU sudah menjalankan prosedurnya di dalam dokumen. Sudah diberikan kesempatan SP1, SP2, SP3, sudah turun SP3 apalagi Puan prestasi yang bisa menuntut itu sebenarnya ya masyarakat Kota Balikpapan dan pemerintah kota. Sanksinya apa? Ya nanti yang tahu itu adalah dari Dinas PU. Apakah jaminannya ditarik? Nah dengan adanya begini kan pasti nanti juga di belakangan hari akan dapat temuan BPK, Inspektorat. Nah ini kan mengganggu juga, salah satunya adalah keuangan kita di pemerintahan kota. Kan seperti itu. Tidak perlu harus takut dia tuntut, asal menjalankan yang bisa dituntut itu orang baru bekerja kita udah putus, itu yang salah. Tapi kan ini sudah kita jalankan tahapannya, SCM1, SCM2, SCM3, kan begitu, SP1, SP2, SP3, itu di dalam kontrak itu semua berbunyi bagaimana cara memutuskan prestasi kan terjadi post major atau apa itu ada semua lah. Kalau sudah itu semua dijalankan prosedur tetap terlambat, ya kita harus tegas. Kalau tidak program ini akan terhambat. Kami bilang bisa suatu kegagalan. Sejarahnya ada di Kota Balikpapan, Multies baru kali ini terjadi. Sejarahnya. Oke, sejarahnya Kota Balikpapan program yang suatu kegagalan adalah ini. Nah, apa sebabnya? Sehingga DPRD mengusulkan dibuatnya pansus. Kenapa dibuat pansus? Ingin tahu kesalahannya ini di mana? Kan begitu ya. Nanti kita akan memeriksa, salah satunya adalah pasti panitia lelang. Apa yang sudah kamu lakukan? Prosedur apa juga sudah kamu jalankan dah? Ya. Dan seperti itu ya. Karena yang menentukan pemenangnya itu kan pasti dari ULP itu kan, yang sekarang namanya apa? PJBK. Dan seperti itu ya. Nah, kalau hari ini saya mengatakan proyek itu gagal. Tidak ada yang saya katakan dia berhasil. Dari segi apa? Karena progres gagal. Saya katakan hari ini proyek itu adalah suatu gagal. Nah, kami juga meminta dari DPRD segera aja putuskan supaya kita bisa duduk lagi bersama kan, eksekutif bagaimana ini langkah yang harus kita lakukan. Karena kenapa? Ini program untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang banjir yang ada. Kan bukan 136 aja itu lanjutannya, pastinya kan nanti ada. Nah kalau ini terhambat, berarti kan terhambat semua. Kalau saya ngapain dikasih perpanjang waktu, sok ini aja nggak selesai kok. Kira-kira kalau sudah di bulan Agustus tetap progresnya hanya naiknya sedikit, habis kontrak, berarti kan proyek ini gagal. Ya mudah-mudahan di lapangan tidak terjadi semua dikerok baru tidak selesai. Ini kan bermasalah. Sudah sampai ke global atas. Nah ini sudah sejarah lah, artinya gini, program pemerintah yang ada di Balikpapan ini baru sejarah adanya proyek itu gagal. Secara apa? Yang tahu PU. Jadi seperti itu ya.
Jadi proyek ini sejarah ya dia yang kegagalan dia. Sejarah sepengetahuan saya bahwa ada kegiatan multi-yes. Lo bayangkan dari bulan Agustus sampai sekarang baru berapa persen, di Desember kemarin baru 3%. Nah kira-kira dalam 1 bulan ini saya tidak percaya kalau itu naik 20%. Harusnya nih, harusnya. Loh, bukan seharusnya, kewajibannya. Kewajibannya. Bukan seharusnya, kewajiban. Kan begitu ya. Jadi Desember itu 39. Setelah ini kan baru 2 titik. Ada 6. Ya kan, global dan Wika. Bagaimana ini kalau terjadi yang lebih rumit? Mohon maaf aja, di sana itu tidak terlalu rumit pekerjaannya, global dan Wika. Yang lebih rumit itu MT Haryono. Pertokohan, bagaimana jembatannya besok akan dibongkar semua. Kalau ini kejadian, kira-kira demo yang punya usaha atau bagaimana? Ini pekerjaannya tidak terlalu rumit. Yang rumit itu adalah titiknya di MT Haryono. Ya, kalau saya jadi pemerintah, sudah kujalankan itu diputus secepatnya. Biar ada pengganggu. Artinya biar ada pengganggu dia. Ya kalau dia mau menuntut silakan aja. Sah-sah saja. Malah sebaliknya bahwa kita yang wajib menuntut. Karena kenapa? Kamu tidak bisa menjalankan sesuai yang ada di kontrak. Oke? Jadi kalau misalnya itu gagal sih, otomatis kan mengganggu keuangan daerah sih. Ya pastinya lah. Yang mana kita sudah sahkan multi-yes itu bahwa di tahun 2022 dananya segini, tahun 2023 itu segini, tiba-tiba hanya terserapnya sedikit ini, programnya juga tidak berjalan. Ya itu yang tadi saya katakan, diputus secepatnya sehingga ada pertemuan antara eksekutif dan legislatif. Program ini apakah mau tetap dijalankan atau tidak? Ya harus dijalankan. Dengan cara apa? Ya kita lihat aturannya, ditender ulang lagi atau diperpanjang multi-yes-nya dari 2023 karena ini terjadi terlambat, atau ditambah 2024. Karena program ini tetap harus jalan. Kan seperti itu ya. Tapi kalau tahun 2023 ternyata progres cuma anggap aja lah 50%. Gagal juga toh. Udahlah, yang intinya kita menganggap proyek ini adalah proyek kegagalan. Sejarah sih ya. Kalau pemerintah sejarah, kalau di pemerintah sebenarnya tidak gagal, pelaksanaannya yang gagal. Kalau kita ini kan sudah menganggarkan. Betul. Nah, maka penyebabnya ini kenapa? Maka nanti kita yang tadi saya katakan dari Komisi 3 kami akan memohon apakah melalui fraksi-fraksi akan dibentuk yang namanya pansus. Yang akan kami perankan juga salah satunya inspektorat BPK permasalahan ini. Nah, yang siapa? Yang kita teliti adalah pasti yang melelang. Udah benerkah kamu memilih seseorang? Kan begitu ya? Ada berapa pesertanya? Kita kan nggak tahu ini. Ya? Kapan dia itu bentuk pansus? Apabila sudah diputus, ya kita akan memohon nanti keputusannya itu ada di Ketua DPRD. Apakah disetujui atau tidak, keputusannya ada di Ketua DPRD. Nah, Komisi 3 akan mengajukan, akan melapor kepada ketua-ketua fraksi. Ketua-ketua fraksi prosesnya akan membuat surat kepada Ketua DPRD bahwa proyek DAS ini perlu adanya pansus. Ya, mengikut perankan juga salah satunya adalah BPK dan inspektorat. Ini gimana nih? Apalagi dia udah dari uang muka 15%, 17 miliar. Kalau progresnya 4% baru berapa? Nah, apa yang harus disanksinya? Yang sanksinya salah satunya ya PU yang tahu. Sepengetahuan saya bahwa jaminan akan ditarik. Kan seperti dan akan di-declare. Ada baru masuk surat permohonannya ke Komisi 3 BT Pareja. Ini bukan urusan kita di DPRD. Kamu minta perpanjang, itu urusannya adalah di Dinas PU. Ya kita kan hanya menanyakan, kalau lo kamu sudah kasih SP3 kok kamu perpanjang, alasanmu apa? Nanti kita akan RDP lagi. Kan seperti itu ya. Kapan RDP? Ya insya Allah secepatnya. Karena terakhir itu kan di Desember, kita juga ingin tahu ada berapa progresnya sekarang di lapangan. Jangan sampai udah 2 bulan ternyata cuma naik 1. Berarti kalau 12 bulan cuma naik 12%.
Gagal enggak? Satu gagal. Jadi dia tembuskan ke sini buat apa? Ngapain kita baca? Kamu minta ke DPRD, DPRD tidak ada masuk ranah ke sana. Kalau ini kan masih bisa dievaluasi. Siapa tahu masih ada waktu, maka dilaksanakan tender ulang atau bagaimana prosedurnya.